Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Audit, Indikator, Kendala, Manajemen Efektif, dan Pelaporan. Sebelum memulai presentasi, kami haturkan panganjali umat. Om Swastiastu, saya selaku moderator akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Hiwayan Pardia Juliani, absen 11, dan rekan saya, Igusti Ngurah Elang Kusuma, absen 28. Adapun submateri yang akan kami bahas hari ini yaitu submateri yang pertama, perencanaan audit, studi awal, pengingat, kuesioner, dan wawancara. Submateri yang kedua yaitu manajemen yang efektif. Submateri yang ketiga yaitu proses pelaporan pada survei pendahuluan. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu perencanaan audit. Nah, apa itu perencanaan audit? Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat lingkup dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas. Baik, materi selanjutnya yaitu survei pendahuluan. Survei sendiri merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara terperinci tentang kegiatan yang akan diaudit. Survei pendahuluan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan diperiksa, meliputi langkah-langkah analisis terhadap risiko mikro yang terkait dalam suatu unit yang akan diaudit. Survei pendahuluan dapat dilakukan dengan sejumlah teknik audit yang dimaksudkan agar tercapai kombinasi optimal dari berupaya untuk memperoleh dan menganalisis informasi yang relevan dengan penilaian risiko secara efisien dan efektif. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Rudiah. Saya akan melanjutkan pembahasan materi ini. Setelah mengetahui mengenai apa itu survei pendahuluan, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana tahapan seorang auditor dalam melaksanakan survei pendahuluan. Nah, dalam survei pendahuluan sendiri terdapat 8 tahapan penting yang perlu dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor akan melakukan studi awal. Nah, dalam tahapan ini auditor akan menelaah kertas kerja setahun sebelumnya, temuan audit, kemudian bagian organisasi dan dokumen lainnya yang akan membantu auditor untuk lebih memahami subjek audit. Kemudian dalam tahap ini juga jika situasi audit yang telah dilakukan secara berulang, auditor biasanya akan mempelajari permanent file dari yang berisi laporan audit terdahulu, kemudian mengambil informasi lainnya yang relevan dengan penugasan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah pendokumentasian. Nah, dalam tahap ini atau bisa disebut tahap ini itu merupakan beberapa langkah yang akan mengarahkan auditor pada pertemuan awal antara auditor dengan manajer klien. Dalam tahap ini, auditor akan membuat daftar pengingat, kemudian auditor juga akan membuat daftar isi awal untuk kertas kerja mereka. Auditor juga akan menyiapkan catatan kesan serta kuesioner yang akan mereka gunakan nantinya dalam wawancara dan diskusi dengan manajer klien. Kita bahas satu-satu item-item ini. Daftar pengingat sendiri merupakan suatu daftar yang sangat atau yang bisa kita katakan mirip lah dengan to-do list yang mana berisi langkah-langkah atau urutan hal-hal yang perlu dilakukan dari yang pertama sampai akhir oleh auditor. Nah, tujuan utamanya tentu untuk memudahkan pekerjaan, kemudian membuat pekerjaan menjadi lebih terorganisir sehingga tidak ada kegiatan yang penting terlupa dan waktu pengerjaan kegiatannya pun lebih efisien. Kemudian daftar isi sebaiknya disiapkan sebelum melakukan hal-hal dalam daftar pengingat. Nah, daftar isi ini akan memaksa auditor mendaftar masalah-masalah tertentu yang harus ditangani dan membuat acuan kertas kerja. Kemudian ada catatan kesan. Nah, catatan kesan sendiri merupakan catatan atas pengamatan atau kesan selama audit berlangsung, yang mana catatan kesan ini akan menjadi pengingat ketika nantinya melakukan perbincangan dengan manajer klien. Nah, catatan ini dapat membantu auditor mengidentifikasi gejala-gejala kemunduran yang membutuhkan perhatian khusus ataupun perbaikan. Kemudian terakhir kuesioner. Nah, kuesioner ini berisi daftar pertanyaan guna untuk memenuhi tujuan audit dan sebagai sarana
alat auditor untuk mengetahui gimana sih keadaan atau kondisi klien pada awal pertemuan. Kemudian pertanyaan dalam kuesioner ini dikembangkan berdasarkan permanent file dari perusahaan tersebut, laporan audit kertas kerja tahun sebelumnya, serta akte manajemen untuk aktivitas yang diaudit. Kemudian untuk bahasa sendiri dalam kuesioner itu bisa dibuat dengan kalimat formal ataupun kalimat informal sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh auditor itu sendiri. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bertemu dengan klien. Nah, pertemuan auditor internal dengan klien akan memberikan auditor itu peluang untuk menyampaikan tujuan serta pendekatan yang akan mereka gunakan dalam melakukan auditnya. Nah, dalam pembahasannya, auditor akan menjelaskan tujuan, sasaran, standar operasi, serta risiko bawaannya. Selain itu, dalam kesempatan ini juga, auditor juga ingin mengenali bagaimana sih gaya manajemen yang diterapkan pada perusahaan kliennya tersebut. Kemudian untuk waktu pertemuan, sebaiknya auditor itu mengatur jadwal terlebih dahulu mengenai waktu dan tempat pertemuan dengan klien. Selain tidak sopan, pertemuan yang mendadak akan membuat auditor sulit menyampaikan tujuan dan pendekatan mereka. Kemudian suasana juga akan menjadi kurang cair, sehingga informasi yang disampaikan oleh klien menjadi kurang baik atau tidak lengkap. Kemudian langkah yang keempat yaitu memperoleh informasi. Nah, biasanya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, auditor akan melakukan wawancara. Nah, wawancara yang baik itu adalah wawancara yang membuat orang atau narasumbernya merasa nyaman sehingga mereka mau menyampaikan informasi, mau diajak kerjasama, sehingga diharapkan mampu membuat penugasan audit menjadi berhasil. Nah, dalam hal ini, auditor benar-benar dituntut untuk memiliki skill komunikasi yang baik, entah lisan ataupun tulisan, sehingga auditor mampu menyampaikan tujuan audit mereka, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi mereka secara jelas dan efektif. Kemudian yang kelima adalah melakukan pengamatan. Dalam survei pendahuluan, pengamatan akan dilakukan secara terus-menerus. Pengamatan ini memberi manfaat antara lain yaitu membuat auditor mampu menemukan tujuan, sasaran, dan standar. Kemudian yang kedua, membuat auditor mampu menilai kontrol untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Kemudian yang ketiga, mampu mengevaluasi risiko dan manfaat-manfaat lainnya. Kemudian yang keenam, langkah yang keenam adalah melakukan penentuan risiko. Kemudian langkah yang ketujuh adalah pembuatan bagan alur. Nah, bagan alur atau bagan alir ini adalah suatu bagan yang memotret suatu proses. Nah, proses di sini itu mencakup penyelesaian pekerjaan dari awal hingga akhir. Nah, pembuatan bagan alir ini didasarkan pada proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang akan diaudit. Nah, biasanya tidak semua flowchart dibuat secara terperinci, formal, dan ekstensif. Ada kalanya juga flowchart itu dibuat sederhana. Ini semua tergantung pada pilihan auditor, karena terkadang flowchart yang sederhana itu lebih mudah untuk dipahami serta mudah untuk dibaca. Kemudian yang ke-8 ada pelaporan. Nah, untuk bagian ini akan saya jelaskan nanti pada slide-slide berikutnya. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas mengenai manajemen yang efektif. Nah, kata manajemen sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage yang berarti mengurus, mengatur, dan melaksanakan dan mengelola. Kemudian dalam KBBI sendiri, manajemen itu memiliki makna sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nah, untuk membangun manajemen kerja yang efektif, tentunya dibutuhkan unsur-unsur yang harus dipenuhi. Mulai dari man, yaitu sumber daya manusia, kemudian ada money, uang, kemudian ada material, yaitu bahan, kemudian ada machine atau mesin, kemudian ada methods atau metode, dan yang terakhir harus ada market, pasar. Nah, dari semua unsur-unsur ini, sumber daya manusialah yang menjadi paling penting karena manusialah yang akan mengelola unsur-unsur lainnya. Sehingga perusahaan itu selalu dituntut untuk memiliki sistem recruitment yang baik agar orang-orang yang terlibat di dalam lingkaran manajemen memang orang-orang yang memiliki visi dan misi yang jelas serta kemampuan yang kompeten untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam manajemen sendiri
ada 4 fungsi yang diemban, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Nah, jika keempat fungsi ini telah terlaksana, maka tujuan manajemen akan tercapai. Nah, agar 4 fungsi ini terlaksana, jiwa kepemimpinan dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan, terutama oleh top manager atau manajer yang berada di posisi teratas. Nah, ada sebuah peribahasa yang mengatakan kalau sekumpulan rusa yang dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor rusa. Nah, maksudnya di sini adalah top manajemen itu harus dapat menginspirasi bawahannya sehingga akan tercipta sebuah harmoni dan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga tujuan yang ingin dicapai manajemen bisa terlaksana. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya. Kita masuk ke materi baru. Sebenarnya ini bukan materi baru banget sih. Ini itu lanjutan dari slide yang ke-6 tadi. Itu proses pelaporan pada survei pendahuluan. Nah, survei yang dilakukan dengan baik itu biasanya menghasilkan sejumlah informasi yang dimana data yang dikumpulkan dapat mengidentifikasi hal-hal penting dan masalah-masalah yang membantu auditor untuk memutuskan apakah pemeriksaan lanjutan diperlukan. Jika survei memberi keyakinan adanya sistem, kontrol, kemudian adanya pengawasan dan manajemen yang bisa menjadi dasar keputusan tidak dilakukannya audit karena tidak masuk akal untuk menghabiskan waktu audit yang berharga hanya untuk mengejar pengujian transaksi jika kelihatannya sistem kontrol itu sendiri akan menunjukkan semua transaksi yang memiliki kelemahan material. Nah, pada saat yang sama, kebanyakan auditor internal itu akan merasa perlu menerbitkan laporan audit walaupun hanya survei yang dilakukan. Dengan informasi yang dikumpulkan selama survei, mungkin laporan berharga itu bisa disiapkan oleh para auditor. Baik, kita lanjut ke materi yang baru, yaitu membuat anggaran survei. Nah, survei sendiri itu memiliki tujuan agar auditor itu lebih mengenal klien, terutama aktivitas yang ada atau aktivitas operasi yang ada dari klien tersebut. Kemudian untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan auditor merupakan faktor kunci dalam survei pendahuluan. Makin kenal seorang auditor ini dengan aktivitas yang ada, maka akan semakin sedikit waktu yang dia butuhkan untuk melakukan survei. Kemudian, waktu yang akan dialokasikan itu sangatlah tergantung pada sejumlah faktor. Nah, faktor-faktor ini haruslah sangat dipertimbangkan dalam membuat anggaran survei. Namun, ada 2 faktor yang akan selalu diwaspadai oleh auditor dalam menentukan waktu melakukan survei. 2 faktor itu adalah orang dan perilaku mereka. Karena tidak ada jaminan bahwa baik orang ataupun tingkah laku mereka akan tetap sama dari tahun ke tahun. Jadi bisa saja pemahaman yang didapat dari orang tersebut hanyalah sebuah ilusi. Nah, kemudian untuk standar anggaran survei pendahuluan itu tidak ada standarnya berapa anggaran yang diperlukan. Nah, berdasarkan survei informasi dari para praktisi, estimasi yang wajar mungkin 10% hingga 20% dari total anggaran untuk proyek audit. Baik, nampaknya itu saja yang dapat kami paparkan dalam pembahasan materi kali ini. Pada video kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton. Sampai berjumpa lagi di video-video pembahasan materi berikutnya. See you on the next time. Bye-bye.